seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, memang kita tahu bahwa yang diangkat oleh salah satu telepon kita mengenai Pak SBY kemarin baru curhat, 50% dari menteri yang diangkat juga tidak perform, tidak patuh kepada titah atau mungkin perintah presiden. Kita tahu bahwa kementerian ini punya raport merah. Jumlah kementerian memang mendapatkan raport merah, tapi tidak ada sanksi, evaluasi juga mungkin tidak transparan kepada publik. Ini juga yang menyebabkan bahwa APBN kita terkurung. Ya, tadi Pak Edi dari Jakarta itu mengatakan bahwa anak buah tidak patuh. Memang pada awal pekan ini ada rapat kabinet membahas tentang penyerapan anggaran. Di sana Presiden lagi-lagi berpidato menekankan agar anggaran itu harus segera diserap, karena kalau tidak memang tidak bisa ada pertumbuhan ekonomi. Itu dikatakan oleh Presiden. Nah, mestinya Presiden itu menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Artinya, baik buruknya, cepat tidaknya penyerapan anggaran ini semua menjadi tanggung jawab Presiden, walaupun kekuasaan itu sudah didistribusikan habis kepada seluruh anak buahnya. Itu konsep manajemen. Tetapi yang hendak kita katakan, mestinya kalau Presiden sudah tegas sih sebetulnya, tetapi kalau jauh lebih tegas lagi, tentu penyerapan anggaran ini lebih cepat. Tidak lagi penyerapannya penuh di akhir. Nah, kalau misalnya persoalan sekarang itu memang pada monitoring, atau jangan-jangan monitoring sudah ada, sebab alat kepresidenan sudah memantau sejumlah kementerian, bahkan sudah memberikan raport merah kepada sejumlah kementerian. Pertanyaannya, kalau kementerian itu diberi raport merah, apalagi ada 22 lembaga dan kementerian yang sampai sekarang itu belum menyerap anggaran, pertanyaannya masihkah layak dipertahankan kementerian seperti itu? Apalagi ada sejumlah menteri yang disebut-sebut terkait dengan main proyek misalnya, dan saat ini kasusnya ditangani oleh KPK, apakah kementerian tersebut atau menteri di kementerian tersebut masih patut dipertahankan? Ini pertanyaan publik ya. Mestinya Presiden bisa menjawab itu. Harusnya pembenahannya dari mana? Karena tuh juga raport merah banyak diberikan kepada kementerian, tidak ada sanksi yang jelas, evaluasi juga seakan retorika saja seperti itu. Tidak ada juga reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden SBY? Salah satu ilmu kepemimpinan atau di tentara biasa diberlakukan adalah anak buah tidak pernah salah. Yang salah itu komandannya. Nah, mestinya belajar dari situ. Kalau penyerapan anggaran ini di bawah 30% sampai di triwulan ketiga, yang salah itu tentu bukan anak buah lagi. Yang salah bukan anak buah lagi. Oke, kita tahu jadi Pak Jamhari juga mengatakan ini ada hak budgeting yang dimiliki oleh DPR. Jadi tidak juga eksekutif atau kementerian yang menyerahkan proyek. Harus ada dua pihak kan, ketika misalnya mereka menyerahkan proyek, DPR kemudian menggolkan proyek tersebut, anggaran pun turun. Yang dikhawatirkan terjadi perselingkuhan atau transaksi lah di kedua belah pihak ini, antara DPR dan juga pihak kementerian. Siapa yang mengawasinya, Bang Gaudens? KPK kah? Tapi ini sebuah perjalanan panjang, evolusi di dalam anggaran kita. Kalau pada zaman Orde Baru misalnya, DPR sama sekali tidak bisa mengubah apapun dari APBN yang diajukan oleh pemerintah. Sekarang sampai satuan 3 pun oleh DPR bisa menentukan, bahkan bintang atau menghapus bintang di dalam anggaran itu pun adalah peran dari badan anggaran di DPR. Itu artinya hak budget memang benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi, di mana di dalam konstitusi dikatakan bahwa hak budget itu sesungguhnya ada pada DPR. Namun kalau antara DPR dan pemerintah tidak ada kesepakatan tentang budget berjalan itu, maka digunakan budget pada tahun sebelumnya. Nah, kalau persoalan itu, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah, kalau belajar dari kasus-kasus yang ada, dari kasus-kasus yang ada adalah ada orang-orang tertentu baik di pemerintahan maupun di DPR yang sangat berperan untuk melakukan transaksi. Nah, seluruh proses pengesahan APBN maupun proyek-proyek antara DPR maupun pemerintah tidak terlepas dari transaksi gelap. Di sana ada segitiga emas kalau kita katakan seperti itu. Ada pemerintahnya, ada DPR-nya, ada pengusahanya. Nah, proyek ada 22 kementerian dan lembaga yang sampai sekarang proyeknya masih bintang,
tapi uangnya sudah disiapkan oleh APBN. Itu artinya ada 22 kementerian itu menunggu siapa yang hijau. Jadi warung sudah dibuka lah gitu ya, siapa yang mau beli gitu ya, kurang lebih analogi seperti itu Bang Udin. Kalau seperti ini dipertahankan memang tentu menjadi pikiran kita, mengapa hal seperti itu dibiarkan. Bayangkan 22 kementerian, 15 diantaranya pemegang anggaran terbesar di dalam APBN. Kalau seperti ini dibiarkan, itu artinya memang APBN ini tidak didesain untuk rakyat, didesain untuk para penguasa. Untuk para segitiga emas itu ya tadi kita. Mudah-mudahan orang yang bisa mengurus negara seperti yang Pak Witler katakan harus bisa masuk di kementerian supaya lebih kreatif dan juga lebih tepat sasaran ya dana ini. Ya, di dalam penyelesaian proyek-proyek di DPR maupun di pemerintahan itu kan siapa yang lebih besar membayar sebetulnya. Oke, jadi memancing uang dengan uang gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Udin atas pembahasan hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Mohon maaf tidak semua SMS dan telepon bisa kami tampilkan. Kita akan jumpa lagi dalam bedah editorial Media Indonesia edisi pekan depan. Saya Feni Malik dan juga Bung Udin Theo Soehardi undur diri. Have a nice day, have a nice weekend. Sampai jumpa. Thank you.